Shalom teman-teman, semua apa kabar di hari ini? Saya percaya ya kasih karunia Allah yang jauh melampaui segala roh akal dan pikiran tentunya akan menolong kita dalam segala hal yang kita sementara kerjakan. Nah teman-teman, hari ini saya ingin membahas sebuah topik pendek. Saya streaming di TikTok. Nah, hari ini tidak menggunakan materi, tidak menggunakan PowerPoint, dan juga tidak menggunakan StreamYard karena ini mendadak sekali. Ada sebuah hal yang menarik ketika saya pulang pelayanan dan sambil makan saya melihat sebuah debat teologis ya, dan ada sebuah pernyataan yang bagus dan saya rasa apa yang disampaikan di dalam debat TikTok itu saya ingin mengulasnya di live streaming hari ini ya. Judulnya adalah 6 sifat kanonik Alkitab dan kemudian korelasinya dengan debat-debat di TikTok dan lain sebagainya dengan orang yang bukan Kristen. Nah, mari kita berdoa dulu sebelum materi ini kita pelajari bersama-sama dalam video yang singkat, teman-teman. Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hari ini, bersyukur atas segala sesuatu yang sudah Engkau kerjakan bagi kami, dan hari ini kami mau belajar hal yang paling sederhana tentang 6 sifat kanonikal Alkitab. Pengetahuan ini dapat menolong logika kami, penalaran deduktif kami, dan juga Tuhan lewat pelajaran ini kami bisa mengalami encounter with your personal God. Kami bersyukur berkati semua yang mendengar dapat menjadi berkat bagi mereka. Peralatan yang sederhana, sinyal semuanya Tuhan berkati. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kami. Amin. Nah, oke teman-teman, mari kita langsung straight ya to the point. Yang pertama, di dalam debat atau di dalam khususnya di dalam ruang-ruang TikTok ya, dan mungkin juga debat-debat yang lain, saya pribadi berpendapat dan pertama tidak mengizinkan orang di luar Kristen kemudian untuk menggunakan the first point ya, the first point yang ini akan jadi landasan bagi kita, bahwa akan jadi sebuah value, akan jadi sebuah rule, akan jadi sebuah aturan bagi kita jika kita berdebat, jika kita menggunakan TikTok kita untuk membuka komal dan kemudian berdebat di situ, maka harus diingat bahwa kalau lawan debat kita itu orang di luar Kristen atau Muslim dan lain sebagainya, maka yang pertama posisi kita harus jelas, jangan pernah mengizinkan mereka mengutak-ngatik Alkitab kita. Jangan pernah mengizinkan mereka mengutip Alkitab kita. Jangan pernah mengizinkan mereka untuk menggunakan ayat-ayat dalam kitab suci kita. Untuk mengajukan pertanyaan kepada kita. Sekali lagi, untuk orang-orang yang ada di TikTok, teman-teman Kristen yang ada, teman-teman saya izin sebelumnya bahwa mohon tidak tap-tap layar atau berikan gift ya. Terima kasih untuk hal ini. Saya tidak ingin tap-tap layar ataupun gift yang diberikan. Nah, mari sekali lagi yang akan jadi rule bagi kita adalah jangan pernah kita mengizinkan orang yang bukan Kristen untuk ketika dia berdebat dengan kita ataupun dia mengajukan pertanyaan kepada kita. Kalau dia mengajukan pertanyaan secara universal boleh. Tapi kemudian kita tidak boleh menerima argumen, menerima penalaran atau tafsir yang dia lakukan menggunakan Alkitab kita. Itu poin pertama. Saya ingin menjelaskan, teman-teman, Alkitab kita itu tidak boleh ditafsirkan secara sembarangan, secara bebas, secara sembrono, secara tidak benar oleh orang-orang yang bukan Kristen. Alasannya yang pertama, teman-teman, mereka tidak mempercayai Alkitab. Mereka tidak mendaraskan imannya kepada Alkitab. Orang Kristen, finalitas dan otoritas tertinggi yang setiap orang Kristen miliki adalah Alkitab. Alasannya mengapa? Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, Alkitab berkata di dalam bahasa Gerikanya,
adalah Passagrafe Theopneustos kai Ovelimos pros didascalian pros eparnotosin ten iodio kaiosune. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat, mengajar kita, memperbaiki kelakuan, menyatakan dosa, dan membawa orang kepada kebenaran. Jika demikian, maka orang-orang di luar Kristen, the people outside the Christianity, sama sekali tidak boleh menggunakan Alkitab kita untuk bertanya kepada kita. Nah, kenapa? Sebab pertama, dia tidak percaya kepada Tuhan kita. Dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua adalah Alkitab kita itu diilhamkan oleh Roh Kudus. So when we read our Bible, Holy Spirit come in inspiring us. Without the Christianity demand that who is not trust to God, he cannot understand what he says, what he read from our Bible. If he or she surrender to the Bible, to our Bible, maka Holy Spirit can help him to understand what he say, he write. Maka Roh Kudus akan menolong dia untuk memahami Alkitab. Itu poin penting, karena itu saya tidak suka orang-orang yang di luar Kristen, apalagi Muslim, mencomot pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah banyak ada di internet, di Google dan lain-lain, kemudian mengajukan pertanyaan seolah-olah dia paham. Seolah-olah dia paham tentang ayat Alkitab yang dia kutip, ya. Seolah-olah dia paham tentang Alkitab yang dia kutip, ayat Alkitab yang dia kutip, padahal nonsense. He cannot understand, never all. Dia sama sekali tidak mengerti. Yang kedua, mengapa kita melarang? Karena orang di luar Kristen atau Muslim itu, dia tidak memahami cara yang sederhana untuk mentafsirkan Alkitab. Alkitab yang kita baca itu diilhami oleh Roh Allah kepada para penulis Alkitab, ya. Jadi Allah tidak langsung turun dari surga untuk menulis Alkitab, but he give his spirit, ya. Dia mengiluminasi, dia memberikan kata-katanya, perasaannya, kehendaknya, hukumnya dalam bahasa antropomorfisme kepada para nabi, ya, untuk menuliskan pesan tersebut dari kitab Kejadian, dari Tanak, ya, Beresit dan lain-lain sampai kepada Kitab Wahyu 66, Kitab 39 Perjanjian Lama, 27 Kitab Perjanjian Baru. Dia memberikannya kepada para nafa atau nabi, nevim, yang artinya the man that who is influencing by divine spirit. So they write about the message that come out from the mouth of God. Nah, teman-teman lihat. Jadi kita tidak boleh. Yang berikut ketiga, mereka tidak memahami prinsip-prinsip hermeneutics dalam Alkitab. How can they do the hermeneutics to our Bible? Bagaimana jika mereka yang tidak punya pengetahuan sama sekali, never at all, they have no understanding about the hermeneutics to our Bible, and then they try, dan kemudian mereka mencoba untuk bertanya kepada kita dengan ayat Alkitab punya kita. Yang pertama, Roh Kudus sama sekali tidak menuntun mereka untuk mengerti apa yang dimaksud, apa yang oleh ayat Alkitab itu. Hanya orang-orang Kristen yang mendaraskan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, yang mendaraskan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus itu yang dapat memahami Alkitab. Karena ketika dia membaca Alkitab, Holy Spirit can help him to understand, ya, about this book, tentang buku kitab ini. Nah, mari kita lihat, jangan pernah kita menerima hal tersebut. Saya ingin menyampaikan ketika kita berdebat. Tadi malam saya melihat ada sebuah perdebatan dan di situ ada seorang TikToker Kristen yang cukup baik. Dia menyatakan bahwa dia tidak mengizinkan seorang pun mengutak-ngatik ayat Alkitab atau bertanya, dan orang Muslim khususnya mengambil ayat Alkitab dan bertanya kepada Kristen. Mari kita lihat, kita harus mempertahankan argumen ini dengan baik. Alkitab kita sangat berotoritas, karena itu ada 6 sifat Alkitab yang harus kita mengerti dengan baik, ya teman-teman. Jadi yang pertama itu Alkitab kita tidak turun dari surga, ya, tidak gedebuk langsung tiba-tiba jatuh lalu jadi sebuah buku. Tapi Alkitab kita diilhami oleh Roh Allah kepada para penulis Alkitab. Mereka penulis orang yang berbeda, mereka hidup pada rentan waktu yang berbeda, tetapi the same Spirit of God, roh yang sama dari Allah, itu mengiluminasi mereka. So they write perasaan Allah, kehendak Allah, the willingness of God, the law of God,
kepada mereka. Ya, sampai kepada dari kitab Kejadian sampai Nabi Malaki, dari Matius sampai dengan kitab Wahyu. Ini menjadi sebuah yang luar biasa. Itulah sebabnya ditegaskan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat, mendidik, mengajar, memperbaiki kelakuan dan membawa orang kepada kebenaran. Mari kita lihat bagaimana Alkitab kita berotoritas sebagai finalitas kehidupan Kristen kita. Semua cara berpikir kita, hal apapun harus mendasari bagaimana Alkitab itu menjadi ideologi bagi kita, dari kata idea dan kata logos menjadi sebuah pola pikir kita. Teman-teman, mari kita lihat bagaimana Alkitab sangat berotoritas. Ya, yang pertama kita lihat 6 sifat kanonik Alkitab. Ya, kanonik itu dari kata kanon, teman-teman, dari kata kanon. Ya, jadi proses kanonisasi terhadap Alkitab itu sudah selesai. Lalu kemudian Alkitab itu punya 6 sifat kanonik yang perlu kita lihat. Yang pertama, Alkitab memiliki sifat otoritas sebagai satu-satunya sumber firman Allah yang dapat kita ketahui saat ini. Jadi Alkitab memiliki sifat otoritas sebagai satu-satunya firman Allah yang dapat kita ketahui saat ini. All the information about God itu yang pertama sekali kita dapat dari Alkitab. Karena itu dalam prinsip hermeneutics, the foundation of the Christian hermeneutics yang kita kenal, ada salah satunya yang dicetuskan oleh John Wesley, itu adalah quadrilateral hermeneutics. Ada 4 yang menjadi landasannya. Yang pertama, yang the foundation of the hermeneutics itu adalah Alkitab itu sendiri. All the information about God we taken from our Bible. Jadi yang pertama fondasinya adalah Alkitab. Kemudian ada sejarah, ada buku-buku yang lain. Tetapi the main foundation for the good hermeneutics is come out from Bible. Itulah sebabnya in the Matthew chapter 4 Jesus says for us that was written, ada tertulis. Yesus mengutip ada tertulis, dia mengutip kitab para nabi, Zabur dan Mazmur. Also great. So our Bible is a very strongest authority. Ya, because yang berbicara sendiri, yang menyampaikan perasaan, nafasnya, kehendaknya, hukumnya adalah Tuhan Allah kepada para nabi, kepada para nabi. Nah, mari kita lihat 6 sifat kanonikal Alkitab. Yang pertama, yang tadi saya sudah sampaikan, Alkitab memiliki sifat otoritas sebagai satu-satunya firman Allah yang dapat kita ketahui saat ini. Ada sebuah lagu, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau bertumbuh, kalau mempunyai pengenalan, maka bacalah kitab suci. So the Bible mention for us in the books of Rome verse 10, chapter 10 verse 17, bahwa faith come from hearing and hearing the word of God. Jadi iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. So important, very important for us as Christianity to read Bible. Yesus pun membaca kitab pada waktunya dan pada masanya dia, dan itulah sebabnya ketika terjadi pencobaan di dalam Matius pasal 4, Yesus berkata that was written. Yesus lawan iblis itu dia ngutip Alkitab. Dia mention, dia merefer kepada Alkitab. Jadi otoritas Alkitab menuntut setiap orang percaya harus tunduk dan taat kepada setiap firman yang tertulis di dalamnya. Menolak Alkitab sama saja menolak Allah yang telah berfirman, ya. If a Christian reject Bible, in the same time he reject God. Why? Because our God that was written about this book. So if we reject Bible, in the same time the similarity, automatically we reject God. Jadi automatically ketika kita menolak Alkitab, maka kita menolak Allah yang telah berfirman. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan bermanfaat, mendidik, mengajar, dan memperbaiki kelakuan. So this is the 4 function of the Bible. Jadi ada 4 fungsi dari Alkitab, teman-teman. Kita lihat di 2 Timotius. Bentar teman-teman ya, saya buka bagi kita di 2 Timotius. Teman-teman yang punya Alkitab bisa buka dalam 2 Timotius pasal yang
ketiga ayat yang ke-16, teman-teman bisa lihat ya di situ. Segala tulis yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, yang pertama untuk mengajar. Jadi buku Alkitab itu berfungsi untuk mengajar, ya, berfungsi. Bible, the first function of Bible is teach us. Itulah Alkitab. Mazmur berkata, ajarlah aku Tuhan, tuntunlah aku Tuhan. Ya, Alkitab mengajar kita supaya berjalan pada kebenaran, mengikuti perintah-perintah Tuhan. Yang kedua, Alkitab menyatakan kesalahan. Tidak ada buku di dunia ini yang berani mengatakan kesalahan. Kalau saya tiba-tiba mengatakan kamu orang berdosa, orang itu mungkin akan reject saya, dia akan marah, dia akan menghakimi saya, dia akan menuntut saya. Tapi when the Bible says for us, you are a sinner, maka benar kita adalah orang berdosa. Itulah sebabnya Kitab Roma berkata bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. This is the God says for us, we are a sinner. Siapa yang dapat membantah? There is no one. Tidak ada yang dapat membantah. Yang kedua, memperbaiki kelakuan kita. Alkitab itu memperbaiki kelakuan kita manusia daging, karakter, habit, dan lain, supaya kita jadi berubah, kita menjadi jauh lebih baik. Dan yang berikut, mendidik, to educate us and bring us to the way of truth. Ya, membimbing kita, mendidik kita, dan membawa kita dalam kebenaran. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Yang kedua, teman-teman, kita melihat adalah Alkitab memiliki sifat infallibility, yang berarti apa yang disampaikan dalam kitab suci secara keseluruhan dapat dipercayai sebagai kebenaran Allah yang dapat diandalkan. Jadi apa yang tertulis dalam kitab suci, as a Christian, mungkin kita tidak mengerti saat kita membaca. We cannot understand for we read the Bible. Karena itu, invite the Holy Spirit, ask the Holy Spirit, come Holy Spirit, when I read Bible, come and translate it for me. Ya, dan nanti kita akan mengalami sebuah situasi yang namanya remato Kristo. Ketika kita membaca Alkitab, Roh Kudus akan memberikan understanding, akan pengertian, sehingga kita menemukan namanya remato Kristo dalam hidup ini. Itulah, maka harus kita percaya bahwa Alkitab memiliki sifat infallibility. Apa yang disampaikan dalam kitab suci secara keseluruhan, start from the first book Genesis or Bereshit up to the book of the Revelation in the New Testament, whole, itu completeness is a truth for us. Jadi itu adalah kebenaran yang harus kita percayai, ya. Karena itu ketika ada orang-orang dari luar, Kristen, Muslim, dan lain sebagainya, yang kemudian datang mengutip ayat kita dan mempertanyakan ayat itu, dan kemudian tidak seperti itu, they cannot understand. Mereka tidak mengerti sebab the Holy Spirit never anoint them. Roh Kudus tidak pernah mengurapi mereka, karena mereka datang mengutip ayat kita dengan maksud untuk apa? Untuk mencoba untuk hal-hal yang lain. Ya, untuk mencoba hal-hal yang, karena memang mereka tidak percaya. Kalau kamu tidak beriman kepada kitab suci, itu jangan pernah menggunakan kitab suci. Karena itu saya menghimbau kepada apologet, ya, jangan pernah mengizinkan orang di luar Kristen menggunakan Alkitab, ayat-ayat Alkitab, dan bertanya kepada Alkitab, bertanya kepada kita tentang ayat Alkitab, dan ketika kita memberikan jawaban, mereka membantah kita. Sebab mereka tidak pernah sungguh-sungguh mengimani kitab suci kita. Jangan pernah merendahkan martabat Alkitab, ya. Jangan pernah merendahkan sifat kanonik Alkitab. Alkitab inspiring by God is the very strongest. He have authority for our life. Dan yang kedua, memiliki infallibility. Ini hal yang paling luar biasa. Jadi, apa yang disampaikan, kalau kita membaca Alkitab, kita belum mengerti, tunggu saatnya nanti Roh Kudus akan mengurapi kita. Kita akan mengerti, oh ya, ini yang dimaksud dengan ayat ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teman-teman. Jadi secara keseluruhan, Alkitab dipercayai sebagai kebenaran Allah yang dapat diandalkan. Alkitab dapat diandalkan. Satu yang contoh, kalau kita membutuhkan, kita sedang hidup dalam kekurangan, kita dapat mempercayai firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ketika kita membaca ayat ini, kita akan teringat bahwa Elia diberi makan oleh burung gagak. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dan lain sebagainya. Ketika kita khawatir, anxiety, dan cemas, Filipi 4 ayat 4 berkata kepada kita bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan.
Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Ya, kalau kita percaya mau butuhkan pertolongan, Mazmur 121 ayat 1 dan 2, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku datang daripada Allah yang menjadikan langit dan bumi ini. As a creator, as a pencipta. Kalau kita takut dengan masa depan kita, Alkitab berkata di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini Tuhan Allahmu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Wow, it's a great book, very strong, as fulfilled with the feeling, with the blessing, authority that's come from God. It's a greater, teman-teman. Yang ketiga kita lihat adalah sifat ketiga dari Alkitab, atau sifat kanonik Alkitab yang ketiga adalah sifat ineransi. Sifat ineransi artinya Alkitab menunjukkan bahwa Alkitab tidak memiliki kesalahan sama sekali dalam setiap tulisannya. Sebab Allah lah yang berfirman dan menginspiring para penulis Alkitab. Karena Allah adalah sang kebenaran, maka segala yang difirmankannya tidak mungkin salah. God is the truth. Karena itu apa yang difirmankannya kepada para nabi tidak mungkin salah. It's very different with the other book outside the Christianity. There's not systematically, tidak sistematis, berubah satu dengan lain. Alkitab sangat sistematis, easy to understand. If someone come and read this book and surrender to the willingness of God, trust to God, Holy Spirit can lead him to understand what the God says through the prophet in the book. Wow. Jadi teman-teman, ini menunjukkan bahwa Alkitab tidak memiliki kesalahan. Kalau kita menemukan dan kita mengerti, itu bukan berarti Alkitab salah. Itu artinya kita belum memahami, kita belum mengerti, teman-teman. So ask the Holy Spirit to help us. Jadi undang Roh Kudus supaya kita punya pengertian. Karena memang Dia yang tulis, menyuruh para nabi menulis buku ini, menaruh perkataan-perkataannya di dalam para nabi sehingga mereka dapat menulis. Jadi ask the Holy Spirit to help us how to understand this book. Selain itu kita perlu memahami, membaca buku-buku komentari, baca buku-buku teologi supaya kita punya pemahaman. Kita bisa belajar tentang simple hermeneutics. Ya, simple hermeneutics itu kita baca Alkitab, kemudian kita baca Alkitab satu pasal itu utuh, lalu ada ayat di situ, lalu konteks, lalu kita bisa bikin simple hermeneutics. Contoh simple hermeneutics itu gimana? Satu, kita bisa menggunakan metode 5W, 1H, how, metode 5W, 1H, what, when, where, who, ya. Kemudian how, untuk siapa, di mana, kapan, dan lain sebagainya. Kemudian how. Lalu dari situ kita dapat memahami. Jadi sehingga tidak ada orang Kristen yang tidak paham terhadap Alkitab. Karena itu orang-orang di luar Alkitab jangan pernah diizinkan untuk menggunakan ayat Alkitab lalu mereka seolah-olah ingin menjelaskan kepada kita yang punya buku. Itu keliru. Jadi keliru. Kalau Anda tidak percaya Alkitab saya, mengapa Anda mengutip Alkitab saya dan bertanya kepada saya? Kalau orang di luar Kristen, Muslim dan lain sebagainya mengutip Alkitab kita lalu bertanya kepada kita, ajukan pertanyaan kepada dia. Kalau Anda mengutip kitab saya, Anda harus percaya kepada kitab suci. Karena ketika Anda mengutip Alkitab saya tanpa pengurapan dari Roh Kudus, tanpa percaya kepada Roh Kudus, useless, itu tidak guna, teman-teman. Nah, mari kita lihat yang berikut adalah tadi ineransi Allah yang berfirman dan menginspirasi setiap penulis Alkitab, dan apa yang difirmankan tidak mungkin salah karena Allah adalah sang kebenaran itu sendiri. Ya, Allah adalah sang kebenaran, tidak mungkin salah. Perkataan-perkataan Allah itu berotoritas dan tepat. Ya, naturnya adalah benar, naturnya adalah kudus, sifatnya. Nah, mari kita lihat yang berikut. Sifat kanonik Alkitab yang keempat adalah necessity, yang berarti Alkitab menjadi suatu keharusan atau kebutuhan bagi setiap orang. Jadi Alkitab Kristen itu menjadi sebuah needed, sebuah kebutuhan. Kalau satu hari kita makan 3 kali, bahkan mungkin ada 4-5 kali, Alkitab apalagi untuk memberi makan manusia, roh kita, batin kita, nurani, sains kita, neshama kita, knowledge kita, ini perlu diisi. Jiwa kita ini perlu diisi dengan asupan gizi, ya, lewat sate, saat teduh, makan firman yang baik, sehingga kita punya understanding, fulfill with the word of God. Sehingga ketika kita menghadapi situasi-situasi sulit dalam hidup, we can standing, kemudian kita dapat berdiri, use your faith, gunakan imanmu dan perkataan firman.
Ya, kalau kita sedang sakit, maka kita berkata bahwa oleh bilur-bilur aku telah menjadi sembuh. Kalau kita kurang iman, maka kita berdoa bahwa faith come from hearing and hearing the word of God. Iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita sedang berkekurangan, kita percaya bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhan kita, kita bingung dengan masa depan kita, maka Yeremia 29 ayat 11 bahwa Allah tahu rancangan-rancangan apa yang ada pada kita. Jadi teman-teman, Alkitab adalah sebuah keharusan bagi setiap orang. Karena itu dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 12 bahwa di muka bumi ini, di kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan, only the name of the Jesus Christ. Siapapun, agama apapun di muka bumi ini, tidak ada yang berani bilang bahwa hanya di dalam namanya manusia diselamatkan. Only Christian, only Bible, and only Jesus Christ is the one way to heaven. There's the many ways to go to Rome, but if you go to heaven, only the one way, through Jesus Christ. Itulah sebabnya di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ya, barang siapa tidak bisa sampai kepada Bapa, aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan, kata Yesus Kristus dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ini dijawab di dalam Yohanes 8 ayat 32 yang berkata, if you know about the truth shall make you free. Jika kamu mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Siapa itu kebenaran? Jesus Christ is our Lord, is the truth. Itulah sebabnya dalam sebuah perjumpaan, the single meet with the Pilate, dalam Pilatus berkata dalam bahasa Latin, Quis est veritas. Apa itu kebenaran? Pilatus sangat rusak otaknya. Karena bagi Pilatus kebenaran adalah according to the law of Rome. Ya, bagi Pilatus kebenaran itu adalah perintah kaisar, adalah hukum Roma. Itulah sebabnya dia tidak menganggap Yesus. Dia menggunakan bahasa yang informal. Yang berdiri di depan Pilatus adalah manusia, bukan benda. Itulah Pilatus berkata, apa itu kebenaran? Quis est veritas. Kalau Pilatus berkata, siapa itu kebenaran? Maka Yesus pasti akan berkata, akulah jalan kebenaran. Tapi Pilatus berkata, apa itu kebenaran? Karena itu di kebenaran dalam kekristenan adalah the personality of the Jesus Christ. Kebenaran, the true according to the Bible for the Christianity is the personality Jesus Christ. Orang tidak bisa berrelasi dengan kebenaran akademik. Ya, apa itu kebenaran? Seperangkat kehidupan, suci, dan lain sebagainya. Tapi kebenaran bagi Christianity adalah pribadi Yesus. We can encounter with the personality of God. We encounter with the love of God. Encounter, mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan, dengan pribadi Tuhan, dan lain sebagainya. Is the great truth in the world. You can find it in the Christianity, not the other religion. So we going to the 5th point. Alkitab memiliki sifat sufficiency. Sufficiency, Alkitab menunjukkan bahwa Alkitab sudah memuat seluruh firman Allah yang diperlukan untuk membawa manusia kepada keselamatan yang Allah sediakan dan memimpin kita untuk hidup di dalam keselamatan tersebut. Dengan kata lain, kita tidak membutuhkan pernyataan firman Allah di luar dari apa yang ditulis Alkitab. Alkitab sudah finalitas bagi kita. Karena itu kita tidak membutuhkan pernyataan yang lain di luar kitab. Ketika pendeta dapat nubuatan, itu harus diuji. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kita harus uji, jangan main amin amin. Orang Kristen kan suka sedikit-dikit pendetanya amin amin ketika didoakan atau ini amin amin. Ya, jadi harus di situ. Tidak boleh, kita tidak membutuhkan pernyataan. Kita tidak butuh pernyataan yang lain. Pendeta, pastor, gembala sidang, siapapun must surrender, submit his own self to the authority of the Bible. Pendeta siapapun dia, gembala, pendeta, pastor, penginjil, siapapun harus menundukkan dirinya kepada otoritas Alkitab, kepada pernyataan Alkitab. Di luar itu kita tidak percaya. Sebab otoritas hidup orang Kristen, hidup rohani Kristen, itu ada di Alkitab. Baca kitab suci dan berdoa tiap hari kalau mau kita tumbuh. Teman-teman, tidak ada cara yang lain. Kita harus, yang keenam adalah sifat clarity. Sifat clarity adalah yaitu seluruh penulisan di dalam kitab suci sudah ditulis jelas sesuai dengan maksud pemberitaan dan pengajarannya.
Sifat ini menunjukkan bahwa setiap tulisan dalam Alkitab dapat dimengerti oleh setiap orang yang sungguh-sungguh rendah hati untuk ingin mengetahui serta menjalankan setiap firman yang disampaikan. Jadi sudah clear ya teman-teman, menunjukkan bahwa setiap tulisan dalam Alkitab, dapat dimengerti oleh orang yang sungguh-sungguh. So the people outside the Christianity like a Muslim, karena mereka tidak percaya kepada kitab suci kita, why they use our verses in the Bible to strike us, to against us. Holy Spirit didn't anoint and surrender them. Roh Kudus tidak mengurapi mereka. Roh Kudus tidak memenuhi pikiran mereka. Karena itu mengapa mereka mengambil ayat Alkitab dan mengajukan pertanyaan kepada kita. Ketika kita berdebat dengan mereka, suruh mereka pakai kitab mereka. Never use our holy Bible or holy verses. Ya. Ini hal yang luar biasa. Jangan pernah mengizinkan mereka untuk mengobok-obok kitab suci kita, memakai kitab suci kita. Mereka ambil pertanyaan dari orang lain, ketik di Google, cari pertanyaan-pertanyaan, lalu kemudian mengajukan pertanyaan kepada kita. Shame on. Sangat memalukan. Sebagai orang Kristen, otoritas kita sangat tertinggi. Kalau dia mau bertanya, kita bertanya. Tapi kalau kemudian dia tidak boleh mengajari orang Kristen dengan mengambil ayat, kemudian bertanya. Lalu ketika kita memberikan jawaban, dia membantahnya. Siapa dia? Kalau dia bertobat, dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengimani Alkitab, dia boleh mengajukan pertanyaan. Tetapi selama dia bukan Kristen, jangan pernah menggunakan kitabnya orang Kristen untuk bertanya kepada orang Kristen. Sebab Allah kita adalah Allah yang hidup. Hanya orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Allah, kepada Sang Firman, dan kepada Roh Kudus yang dapat membaca Alkitab. Orang-orang Kristen yang dapat membaca Alkitab. Jangan pernah mengizinkan orang-orang yang di luar Kristen, yang tidak menerima Tuhan Yesus, yang tidak beriman kepada kitab suci, baca kitab suci kita semena-mena, menerjemahkan kitab suci kita. Itu sangat tidak boleh, teman-teman. Ini hal-hal yang paling penting yang ingin saya sampaikan kepada kita, teman-teman. Ya. Karena itu, teman-teman, saya melihat ada begitu banyak orang-orang yang seenak udelnya, kemudian datang berdebat, lalu mencomot ayat-ayat, mencomot pertanyaan-pertanyaan yang memang banyak di internet, di Google, pertanyaan-pertanyaan itu. Dan memang digunakan berulang-ulang, teman-teman. Tidak ada kemajuan dari orang-orang yang bertanya. Orang-orang Muslim itu yang bertanya. Mereka bertanya hal yang sama kepada Edis TV. Mereka juga akan bertanya hal yang sama ke Pak Bom-Bom. Mereka akan bertanya hal yang sama kepada Agatha, kepada Mikana, dan kepada banyak orang yang lain. Pertanyaan itu bergulir seperti sebuah circle, sama saja. Dan mereka tidak percaya sama seperti hal itu. Puji Tuhan kalau di antara mereka ada yang bertobat. Praise God. Ya, tapi kalau mereka tidak, mereka sudah ditentukan. Ya. Kalau mereka percaya Yesus, mereka percaya kepada pemberitaan, maka mereka akan selamat. Yang tidak percaya akan binasa. Mereka menggunakan eisegesis. Apa itu eisegesis? Eisegesis adalah sebuah proses interpretasi Alkitab dengan cara mengambil ayat-ayat Alkitab, merobeknya dari setiap konteksnya, lalu menggunakannya untuk menginformasi atau menyampaikan ide yang sebelumnya sudah kita pegang. Nah, ini kan kebodohan. Jadi kalau ada orang-orang yang mengeksegesis ayat Alkitab kita, dia bukan orang Kristen, jangan pernah menerima pernyataan itu. Nah, ini adalah sebuah kebodohan. Ya, kalau kita percaya, mereka silakan bertanya apa saja, lalu kemudian mereka menggunakan Alkitab kita, lalu kita mengiyakan mereka dan mereka bertanya kepada kita menggunakan Alkitab kita, kita menjelaskan dan mereka menentangnya. Memang mereka tidak diurapi oleh Roh Kudus. Sekarang memang mereka tidak mengimani Alkitab kita. Buat apa orang yang tidak mengimani Alkitab kita, kita berikan kesempatan kepada dia. Ya, jadi seharusnya itulah sebabnya proses yang benar adalah proses eksegesis yang seharusnya menggali keluar apa yang ada dalam teks, sehingga rajutan konteksnya dan jauh dari proses itulah kita mendapatkan firman Allah yang indah dalam segala kemurniannya. Mari saya mendorong kita sebagai domba-domba yang dikasihi oleh Sang Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus. Kita dikaruniai padang rumput yang hijau, yang berkelimpahan rohani untuk menyenangkan jiwa kita yang segar. Baca firman. Sang firman hidup yang menganugerahkan kepada kita firman-Nya, yang akan memandu kita ke dalam hidup yang berkelimpahan. Firman itu diintisarikan bagi kita dalam bentuk teks, yaitu Alkitab, yang dihembuskan oleh makna roh Allah sehingga bermanfaat, mengajar, menyatakan kesalahan, perbaiki kelakuan kita, mendidik kita dalam kebenaran. Namun sayangnya seringkali teks-teks ini
kita selewengkan atau diselewengkan oleh orang lain, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga teks tersebut tidak mengenyangkan jiwa kita, tidak menyegarkan jiwa kita sebagai domba-domba Allah, ataupun memandu anak-anak Allah dalam kehidupan yang berkelimpahan. Itulah sebabnya Rasul Paulus meminta kepada muridnya, yaitu Timotius, untuk apa? Mempercayakan pengajaran yang murni yang telah dia terima kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan cakap untuk mengajar. Kalau teman-teman bisa buka di dalam Kisah Rasul pasal 17, itu adalah the historical of the first hermeneutics in the first church, ya. Itu adalah sejarah hermeneutik pertama yang dilakukan oleh gereja perdana Kristen. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 17, teman-teman, Kisah Rasul 17 ayat yang ke-17, ayat yang ke-10, teman-teman bisa lihat ya. Dia buka di sini. Ya, tapi ayat yang ke-11, ya. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Jadi teman-teman, hari ini bertebaran sekali banyak ajaran sesat. Nah, tidak apa-apa ajaran sesat memang karena sudah dinubuatkan, tapi kita perlu uji ajaran itu. Alkitab berkata dalam Tesalonika, ujilah segala sesuatu yang baik. Setelah pengujian, baru itu kita menemukan bahwa sederap, selangkah, semakna dengan Injil, dengan Alkitab, kita ikuti. Kalau tidak, jangan. Jadi, the first hermeneutic in the book of the Acts, chapter 17, itu kita bisa melihat dalam chapter 17, verse 9 up to 11, kita bisa melihat di situ bahwa memang benar-benar Rasul Paulus itu pengajarannya diuji. Siapa sih Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah the great Rabban. Itu dia punya guru namanya Gamaliel. Gamaliel itu punya bapak namanya Hillel, rabi yang hidupnya sesama dengan Tuhan Yesus. Jadi dia adalah orang tokoh teologi yang paling terkenal dalam hal-hal pokok-pokok Yudaisme. Dan Rasul Paulus tidak mungkin salah. Tapi itu pun diuji oleh orang-orang di Berea. Karena itu siapapun pendeta mau apologet sehebat apapun, jangan pernah ikutin mentah-mentah. Jangan pakai kacamata kuda. Sebab manusia itu punya peluang, punya kapasitas untuk buat salah. Teman-teman, ya. Jadi jangan pernah ikut seseorang pakai kacamata kuda. Dulu kan ada orang memuja-muja presiden yang terdahulu, oh baik begini, bla 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 bla. Tapi setelah kenyataan begini-begini, akhirnya mereka berbalik menyerangnya. Ikutin, ya di situ. Jangan pakai kacamata kuda, ambil yang baik. Jangan kalau kita ikut mentah-mentah, setelah dia salah kita kecewa sendiri. Ya, ini orangnya hebat. Jangan dulu. Dalam surat Kisah Rasul berkata bahwa ikutilah teladan mereka, bukan ajaran mereka. Ya, ambil yang baik dari ajaran, ikutilah teladan mereka. Ya, ikutilah. Kalau para apologet itu punya ajaran baik, ikutin. Yang tidak baik jangan diambil. Jangan pakai kacamata kuda. Lalu di akhir hidup mereka, apakah hidup mereka hari-hari itu seturut dengan Injil yang mereka wartakan atau tidak? Nah, itu yang harus, karena Alkitab berkata, hormatilah para pemimpin dan teladanilah akhir hidup mereka. Iya, kalau mereka sudah mati dulu, baru kita ikutin. Itu contoh yang benar. Ikutin yang baik-baik dari mereka. Lihat contoh di akhir hidup mereka. Nah, seperti itu. Jadi, sekelas Rasul Paulus pun diuji. Lah para teolog apologet di TikTok, emang sehebat Paulus? Enggak ada yang sehebat Paulus. Yang sehebat Paulus pun diuji loh. Karena itu jangan pernah kita mentah-mentah ikut seseorang ini sampai ikut semua. Mungkin tainya pun juga kita makan. Kotorannya pun juga kita makan. Jangan, teman-teman. Ikuti ajarannya, lalu belajar. Lalu kemudian mengajukan pertanyaan, apa benar demikian? Apakah sesuai dengan ayat Alkitab? Begini, di mana, how, kok begini? Ajukan pertanyaan. Biasakan critical thinking kita itu main. Jangan sekedar kita ikut buta, tiba-tiba setelah ada kejadian baru kita kaget kan? Oh iya, ternyata dia salah, ternyata selamanya saya salah. Anda buang waktu, terbuang percuma. Don't be a Christian. Stupidity. Nah, ini teman-teman. Jadi orang sekedar Rasul Paulus pun diuji loh dalam Kisah Rasul 17. Apalagi cuman para TikTokers, apologet TikTok yang diuji. Nah, seperti itu, yang nggak punya latar belakang sekolah teologi punya diuji. Saya hari ini S2 yang sedang berjuang untuk dapat S3 pun itu sangat ketat di kelas-kelas kolokium biblikum saya. Iya. Harus belajar untuk metodologi penulisan disertasi dengan mix metodologi dan segala macam, sangat ribet ya, pusing kita. Jadi kita harus
benar-benar gitu. Jangan, apalagi yang tidak pernah sekolah Alkitab lalu kemudian berapologet di sana, tambah gila orang. Tertipu banyak. Jadi jangan, ini era ini orang menggunakan asal bisa ngomong cuap-cuap, tapi akhirnya merusak konstruksi bangunan Kristen kita. Jangan. Alkitab, back to the Bible. Bible is the foundation. Bagaimana caranya Yesus mengajar kita untuk mengenali supaya jangan tersesat? Lihat dari buahnya. Yesus nggak ngomong pengajaran. Dia lihat dari buahnya mereka. Iya. Hari ini kan orang tertolong oleh bantuan media sosial dan lain sebagainya. Nah itu teman-teman. Jadi Rasul Paulus memperingatkan orang-orang ini untuk tidak bersilat kata menggunakan ayat-ayat kitab suci dan malah mengacaukan pengertian jemaat di dalam 2 Timotius 2:14. Silat kata yang demikian adalah omong kosong yang tidak suci, yang hanya akan menambahkan kefasikan. Rasul Paulus mendorong orang-orang ini agar dengan benar menafsir sabda kebenaran bagi jemaat Allah. Jadi rightly handle the word of the truth, agar sabda kebenaran itu sungguh-sungguh berdampak bagi hidup kita. Jadi teman-teman, ini yang paling penting sekali. Yang paling penting ya, supaya kita bertumbuh dalam kasih karunia. Ada beberapa panduan singkat yang ingin saya mengajak kita untuk melihat panduan singkat ini. Yang pertama, bacalah kitab suci dengan kegentaran dan hormat akan firman Allah. Sebab bukan manusia yang menulis firman Allah, tapi Allah yang menulis firman-Nya, menaruh kata-katanya kepada para nabi atau Nephim atau Nava, the man that who influencing by divine spirit. Dan orang itu artinya di bawah kendali roh Allah. Dia menulis perkataan Allah, perasaan Allah, isi hati Allah, hukum-hukum Allah. Jadi kita berdoa dan hormat baca Alkitab. Sikap mula-mula kita terhadap kitab suci menentukan cara kita menafsir. Jikalau kita tidak punya rasa hormat terhadap Alkitab, terhadap kitab suci, maka jangan harap Roh Kudus akan menolong kita. Orang kita tidak hormat kepada Alkitab. Dengan sikap gentar dan hormat, kita akan terus-menerus sadar bahwa kita tidak boleh sembarangan menafsir ayat Alkitab. Teks Alkitab bukan untuk kita permainkan. Firman Allah yang berotoritas di atas kita untuk terus-menerus mengoreksi pengertian kita. Ketika kita menafsir, kita sedang berada di dalam satu siklus hermeneutik. Tuhan Allah yang memberikan firman-Nya dalam bentuk teks. Kita mendekati teks dengan pengertian mula-mula kita atau presuposisi atau pra-pengertian. Kemudian proses pembacaan teks melakukan koreksi terhadap pra-pengertian kita, yang kemudian kita pakai kembali untuk membaca secara lebih tepat dan seterusnya. Kemudian kita melakukan analisa yang sederhana, bisa menggunakan 5W, 1H, what, where, when, who, ya. Kemudian how. Analisis yang sederhana. Kita tentu dengan akan mempermudah pengertian kita, membuat the simple highlight atau hari ini bahasa kerennya bilang POV atau point of view dari apa yang kita baca. Yang kemudian kita baca Alkitab satu pasal seluruhnya, kita baca satu pasal lalu satu buku, jangan lompat-lompat. Misalnya kalau kita baca kitab Kejadian, paling bagus setelah itu kita baca kitab Yohanes, ya, lalu kita pindah. Nah, lakukanlah pembacaan ini diawali dengan doa, baca Alkitab seperti poin-poin tadi dan ditutup dengan doa. Saya percaya Roh Kudus mengurapi kita, lalu kita belajar untuk mendengarkan khotbah, pengajaran yang berbobot dari orang-orang yang hamba-hamba Tuhan yang kita tahu punya referensi akademik yang baik, ya, pengetahuan doktrinal dan biblika yang baik, maka kita akan tertolong. Rohani kita akan bertumbuh, kita akan berbuah dalam kebenaran. Saya mengajak kita untuk berdoa. So we thanks Holy Spirit in this day, God Jesus, during this time. Tetapi Roh Kudus terus bekerja sehingga 6 sifat Alkitab ini dapat menolong kami menghargai kebenaran firman Tuhan, menempatkan otoritas firman Allah dalam hidup kami. Tolong kami Roh Kudus pekerjaan-pekerjaan kami. Tolong teman-teman yang sedang menonton di TikTok, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, rumah tangga dan keluarga, apapun yang mereka kerjakan. Dan hamba berdoa supaya TikTok mereka juga dapat menjadi berkat lewat postingan-postingan motivasi Kristen, sehingga ketika orang melihat, orang diberkati dan lain sebagainya. Berkati kami sepanjang hari ini ketika kami menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Tuhan menolong kami, Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Yang masih menonton ada 4 teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati teman-teman tadi yang sudah menonton namun sudah out juga dari ini. Tuhan memberkati. Shalom.